Sebenarnya pengadilan kita juga sudah menganut namanya sitaan. Total nilai aset yang berhasil dikembalikan kepada negara itu berapa juga? Nah, kalau selama ini kan banyak yang pendekatannya konvensional, itu kan pelaku langsung ya. Tapi siapa di belakang? Beneficial owner dari pemilik pelaku kejahatan yang ada. Belakangan ini pengungkapan kasus korupsi berskala besar gencar dilakukan oleh aparat penegak hukum. Indonesian Corruption Watch mencatat selama 5 tahun terakhir kerugian negara akibat korupsi mencapai 519 triliun rupiah. Pemerintah memiliki mekanisme untuk mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut melalui sejumlah undang-undang. Seperti apa undang-undang tersebut diimplementasikan? Mari ikuti saya. Rentetan pengungkapan kasus tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum mewarnai awal tahun 2025. Kasus-kasus kelas kakap satu persatu diungkap dengan barang bukti kerugian keuangan negara yang terbilang fantastis. Sebut saja kasus korupsi PT Timah yang merugikan negara sebesar 300 triliun rupiah, kasus tata kelola minyak mentah Pertamina 193 triliun rupiah, hingga kasus PT Duta Palma Group yang mencapai 104 triliun rupiah. Istilah Liga Korupsi Indonesia pun mencuat yang menggambarkan betapa masif dan sistemiknya praktik korupsi di berbagai sektor penting. Namun di saat bersamaan, pengungkapan demi pengungkapan tersebut mengindikasikan besarnya komitmen aparat penegak hukum, baik Polri, KPK, maupun Kejaksaan terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, penyidik kita ini juga kan pintar, ya, artinya mereka juga belajar kuliah di luar negeri dan tahu informasi di luar negeri, bagaimana penegakan hukum di luar yang memang arahnya juga sudah semakin baik, terutama korupsi, ya, kerugian-kerugian negara sudah dihitung. Keekonomian atau tindak ekonomi kita juga sudah banyak berkembang, ya, tidak tradisional jual beli biasa, ya, pengadaan biasa, tetapi juga dihitung banyak hal-hal yang mengandung ekonomi yang sebelumnya tidak dianggap bervalue, sekarang bervalue, dan inilah yang membuat semakin besar ternyata kerugian negara. Upaya serius untuk menekan tindak pidana korupsi sejatinya sudah dilakukan sejak tahun 2008 saat pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM menyusun naskah akademik dan draft awal RUU Perampasan Aset. Presiden Prabowo Subianto juga terus menegaskan komitmennya untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset agar negara memiliki instrumen hukum yang kuat dalam mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi dan kejahatan lainnya ke kas negara. Meski belai tersebut belum juga disahkan karena berbagai dinamika politik dan hukum, mekanisme penyitaan aset tetap menjadi instrumen penting dalam proses penegakan hukum. Faktanya, sistem peradilan Indonesia sudah mengenal mekanisme penyitaan dan perampasan sementara, bahkan sebelum ada putusan berkekuatan hukum tetap untuk mencegah kerugian negara yang lebih besar. Sebenarnya pengadilan kita juga sudah menganut namanya sitaan. Sitaan itu selalu dikeluarkan, putusan sitaan atau perampasan sementara, sebelum nanti ada putusan berkekuatan tetap. Nah, setelah berkekuatan tetap, nanti ada verifikasi lagi, apakah benar itu yang termasuk hasil tindak pidana, ya, bisa dibuktikan itu miliknya dia dari usaha yang halal, ya. Nah, hal-hal yang seperti itu kan bisa dipisahkan, gitu. Kemudian, tetapi kalau tidak segera disita, tidak segera dirampas, sementara perampasan sementara tidak dilakukan, itu akan menimbulkan nanti lebih banyak kerugiannya, gitu kan. Nah, hal-hal
terutama hal-hal yang memang susah dibuktikan asal-usulnya, kemudian perolehannya secara tidak halal atau tindak pidana, itu kan gampang sekali bisa segera untuk kita deteksi dan dirampas. Pemerintah pun telah menetapkan mekanisme pengembalian harta hasil korupsi melalui sejumlah undang-undang yang berlaku. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur tentang pembayaran uang pengganti dan proses lelang atas aset pelaku tindak pidana korupsi sebagai bagian dari pemulihan kerugian keuangan negara. Jadi barang yang bisa dilelang di KPKNL itu ada 3 kategori. Satu, ya, dalam proses penyelidikan itu ada persetujuan dari tersangka. Namun ini nggak mutlak, karena si penyidik punya hak subjektif untuk memastikan bahwa ini harus dilelang, karena kan bisa merugikan negara, bisa berbahaya pada orang lain, dan barangnya cepat rusak. Ya, tetap akan lakukan eksekusi. Dan yang kedua, pada saat penyidikan, ya, pada saat sudah di lembaga peradilan, nah harus izin majelis. Ya, kemudian yang ketiga, kalau sudah ada putusan dirampas, otomatis eksekutor langsung mengajukan permohonan ke kita dengan tentunya dokumen-dokumen persyaratan sesuai dengan jenis barangnya. Seluruh tahapan lelang dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, masyarakat dapat berpartisipasi dalam lelang dengan keyakinan bahwa proses lelang berjalan secara terbuka dan adil. Yang pertama, kita mencoba memastikan dengan portal lelang, dengan pengumuman lelang, ya, terus kemudian publikasi sendiri. Ya. Di aplikasi yang kita bangun, itu ada audit trail. Kita juga sudah dikawal oleh kawan-kawan dari Ijen, BPK pun juga sedang kadang-kadang audit juga. Nah, harapannya dari situ tentunya tidak bisa si pelelang ini melakukan apapun juga. Terus tidak ada pemenang lelang yang tidak menawar. Ya, nama itu ada di server. Servernya di Kementerian Keuangan, kami join domain. Jadi tidak bisa sembarangan kita buka, dan orang yang pakai pun akan kelihatan siapapun juga. Ini dari sisi teknologinya. Untuk menjaga kepercayaan publik terhadap upaya pemulihan aset hasil kejahatan, keberadaan rumah penyimpanan benda sitaan negara atau rubasan menjadi krusial. Disinilah seluruh barang sitaan dikelola secara tertib dan akuntabel sehingga proses lelang maupun pemusnahan dapat dipantau dan diaudit secara terbuka oleh berbagai pihak. Mekanisme pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tak lepas dari berbagai tantangan. Salah satunya adalah penurunan nilai aset selama proses hukum berlangsung. Aset yang disita berisiko mengalami kerusakan atau depresiasi jika tidak dikelola dengan baik. Untuk itu, negara melalui otoritas penindakan tipikor seperti Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Kejaksaan Agung menitipkan barang-barang sitaan ke rumah penyimpanan benda sitaan negara rupasan yang berperan menjaga kondisi aset agar tetap layak hingga tahap pelelangan. Saya berkesempatan melihat langsung fasilitas rubasan milik KPK yang terletak di kawasan Dewi Sartika, Jakarta Timur. Selamat siang Mas Dian. Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan juga Eksekusi pada KPK. Ya, ya. Terima kasih banyak Bapak sudah mengizinkan kami untuk eksplor di rubasan ini, Pak. Ya. Bapak untuk mengawali, Pak. Baik. Rubasan ini apa sih, Pak? Dan kalau lihat dari singkatannya kan rumah penyimpanan barang sitaan. Oke. Apakah hanya berfungsi sebagai rumah penyimpanan atau seperti apa, Pak? Baik, terima kasih Mas Dian. Jadi rubasan ini kan secara singkatannya rumah
penyimpanan, benda sitaan, dan barang rampasan KPK. Jadi fungsi utamanya itu ada dua. Yang pertama adalah bagaimana mengamankan barang-barang yang disita dalam perkara yang ditangani oleh KPK untuk kepentingan pembuktian. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mengoptimalkan aset recovery, yaitu dengan perawatan yang maksimal. Ada perawatan juga. Ada perawatan, jadi tidak hanya menyimpan, kita juga mengamankan dan juga merawat. Tiap lantainya itu ada segmentasi khusus, Pak? Ada, ya, jadi masing-masing lantai punya segmentasi khusus. Ini kita ada di lantai dasar ini. Lantai dasar ini untuk menyimpan kendaraan yang dimensinya besar. Bisa truk, alat berat, dan lain sebagainya. Dan juga tempat perawatan. Di sini di sebelah kiri kita ada tempat cuci otomatis dan dirawat setiap. Bicara mengenai mesin, Pak, tentu riskan untuk mengalami kerusakan. Betul. Mengurangi value juga nanti. Iya, Apakah iya. KPK juga ada dalam kapasitas untuk melakukan perawatan, Pak? Baik. Jadi memang salah satu tujuan utama kita membangun gedung ini adalah bagaimana kita memaintenance suatu kendaraan yang memang alamiahnya dia akan menurun. Secara alamiah setiap tahun kalau saya baca kurang lebih 10-15% kan nilainya, penurunannya. Nah, bagaimana ini Rubasan KPK ini menjaga supaya mesin-mesin ini, mobil-mobil ini bisa tetap terjaga nilainya. Ya, kita dengan melakukan perawatan secara rutin. Kita melakukan perawatan dengan menggunakan pihak ketiga. Ini berarti ruangan yang high security, Pak? Betul. Untuk menjaga si barang-barang mewah ini. Iya. Aksesnya juga dijaga ketat, Pak? Betul. Ini salah satu bentuk aksesnya, ini kita namakan MorphoWeb. Untuk MorphoWeb ini adalah salah satu cara untuk pengamanan terhadap bagian di dalamnya. Tapi ini pun tidak hanya seperti itu, kita pun untuk membukanya membutuhkan 2 orang. Oh iya. Jadi bisa saling mengawasi. Dan tidak bisa semua orang mengakses ini. Jadi hanya yang terdaftar Kayak saja. fingerprint atau lebih dari itu, Pak? Dia lebih dari itu. Dia semua jari di scan dan scannya sangat cepat, makanya disebut MorphoWeb. Gitu. Kita praktekkan. Ini untuk buka ini 2 orang. Oke, 1. Nah, ini 1 lagi yang terdaftar. Oke, ini langsung terbuka. Baru bisa dibuka. Iya. Nah, ini namanya fishbowl sebagai ruang antara, sebagai bagian dari security juga. Jadi di antara mau masuk ke ruangan sini, kita harus memasuki dua pintu ini. Dan pintu ini hanya bisa dibuka kalau pintu sana sudah tertutup. Pak, ini menjadi highlight mungkin, Ya. Pak, dari peran dan Rubasan ini mengenai pengembalian kerugian negara Baik. dari aset-aset yang dilelang. Nah, Selama tahun 2024 kemarin, total nilai aset yang berhasil dikembalikan kepada negara itu berapa juga? kalau secara keseluruhan di tahun 2024 kita mencapai 739 miliar secara keseluruhan aset recovery. Tapi dari lelang itu sendiri kita mencapai kurang lebih 43 miliaran. Upaya untuk meningkatkan penerimaan negara melalui optimalisasi pemulihan aset atau aset recovery dan penyelamatan keuangan negara harus diperkuat dengan kualitas hasil analisis dan hasil pemeriksaan aliran dana transaksi keuangan yang akurat. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mengambil peran terhadap pemasukan keuangan negara, baik dalam bentuk denda maupun uang pengganti keuangan negara melalui analisis transaksi keuangan yang menjadi rujukan bagi para penyidik lembaga anti rasuah. Nah, laporan transaksi keuangan mencurigakan yang disampaikan kepada PPATK, PPATK analisis, setelah dianalisis kalau ada indikasi tindak pidana pencucian uang, maka hasil analisis dan hasil pemeriksaan yang dilakukan PPATK tadi disampaikan kepada penyidik. Jadi lebih mudah penyidik di dalam melakukan proses penegakan hukum ya. Nah, kalau selama ini kan banyak yang pendekatannya konvensional, itu kan pelaku langsung ya, yang hanya didapat oleh
kebanyakan gitu ya. Katakan contoh di kasus illegal logging misalnya ya, itu yang banyak ditangkap tuh kan orang-orang yang memotong kayu ya, disita alat shinso-nya, sopir truknya gitu ya. Tapi siapa di belakang? Beneficial owner dari pemilik pelaku kejahatan yang ada. Upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi kepada negara diyakini akan mencapai efektivitas yang lebih tinggi apabila RUU Perampasan Aset yang telah melalui proses legislasi selama lebih dari 18 tahun ini segera disahkan. Undang-undang perampasan aset sangat penting untuk memiskinkan koruptor. Misalnya kerugian negara 100 miliar, tetapi orang ini hanya menerima 2 miliar. Maka dia hanya mengembalikan 2 miliar. Loh, yang lain gimana? Ya kalau memang nggak ada yang menerima, ya hanyalah sebagai kerugian keuangan negara. Seperti itu. Nah, dengan adanya undang-undang perampasan aset ini, kita berharap ini akan lebih luas. Ya, bahwa ketika ada ya aset yang dia tidak mampu dibuktikan ya oleh pelaku korupsi, tanpa perlu dibuktikan perkaranya apa, itu bisa dirampas. Institusi penegak hukum yang juga turut menindak pidana korupsi adalah Kejaksaan. Sepanjang tahun 2024, Kejaksaan Agung tercatat berhasil menyelamatkan keuangan negara hingga 44,13 triliun rupiah dari penyitaan dan pemblokiran aset korupsi serta pemulihan aset negara hingga 1,3 triliun rupiah melalui Badan Pemulihan Aset BPA. Pendekatan penanggulangan tindak pidana korupsi kini bergeser dari model retributif yang hanya berfokus pada pemidanaan menuju pendekatan represif instrumental yang menitik beratkan pada pemulihan kerugian negara dan pemberian efek jera melalui perampasan aset hasil korupsi. Untuk mendukung upaya tersebut, Badan Pemulihan Aset BPA dibentuk sebagai bagian dari organ struktur Korps Adiaksa, sekaligus menjadi titik sentral dalam upaya mewujudkan penegakan hukum yang berorientasi pada pemulihan keuangan serta perekonomian negara. Artinya kalau kita melakukan upaya penindakan terhadap satu tindak pidana korupsi, maka upaya pemulihannya juga harus sejalan, dan itu adalah komitmen kita, ya kan? Bagaimana bahwa penegakan hukum tipikor itu tidak hanya menghukum orang, ya, menghukum pelaku, tetapi juga bagaimana upaya pengembalian kerugian keuangan negaranya, pemulihan hak-hak negaranya, pemulihan asetnya. Nah, itu juga bisa sejalan, itu bisa balance, seimbang, sehingga bahwa di satu sisi ada pelaku yang dihukum, tetapi di sisi lain juga ada pemulihan terhadap keuangan negara itu bisa dilakukan. Berbekal peraturan Presiden PP nomor 15 tahun 2024 tentang organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia, BPA hadir dengan segala tugas dan wewenangnya dalam menyelenggarakan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara. Badan Pemulihan Aset juga menjadi elemen pendukung keberhasilan penegakan hukum kejaksaan, baik yang dilaksanakan oleh bidang tindak pidana umum maupun bidang tindak pidana khusus dalam menjaga aset hasil tindak kejahatan korupsi agar tidak mengalami depresiasi atau penurunan nilai. Selama ini atau dulu misalnya terkait dengan penanganan barang-barang sitaan, kemudian barang bukti, barang rampasan itu, nah itu kan dengan adanya Badan Pemulihan Aset akan semakin terkelola, ya, terkelola dengan baik dan bisa dilakukan monitoring terhadap pengelolaannya, ya. Nah, karena akan ada inventarisasi di situ, kemudian ada pencatatan, ada dan seterusnya yang dilakukan oleh Badan Pemulihan Aset, sehingga ke depan memang kita harapkan ini menjadi
lembaga yang bisa men-trigger juga terhadap bagaimana percepatan penanganan tindak pidana korupsi ini. Jadi sejalan di antara proses penyidikannya, proses terapi, penegakan hukumnya secara represif, tetapi dengan pengelolaan aset, pengelolaan katakanlah barang-barang yang disita, barang rampasan itu. Jadi sehingga ini berjalan secara simultan, secara bersama-sama. Untuk memaksimalkan perannya, Satuan Kerja BPA mengakar hingga ke tingkat kejaksaan negeri di 64 wilayah. Gedung Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Mojokerto, Jawa Timur menjadi salah satu percontohan pengelolaan aset hasil korupsi dengan berbagai fasilitas penunjang yang mumpuni. Kita mengelola titipan barang bukti berupa kendaraan bermotor, baik roda 4 maupun roda 2, yang pada saat proses untuk baik penyidikan maupun proses persidangan dititipkan di gedung barang bukti untuk kita kelola, antara lain kita pendataan, kita perawatan, dan sampai dengan pengembalian nantinya. Pengelolaan aset di gedung seluas 8.000 meter persegi ini pun dilakukan secara profesional, dirawat dengan ketelatenan oleh para pekerja terlatih, sehingga seluruh aset dipastikan dalam kondisi baik dan tidak mengalami penyusutan nilai. Proses perawatan tentunya kita akan melakukan perawatan secara berkala, terus kemudian kita lakukan pengecekan baik terhadap mesin, terhadap kendaraan tersebut, sehingga nanti pada saat putusan ataupun nanti putusannya apakah dikembalikan maupun putusannya dirampas, itu akan maksimal. Apabila nanti putusan pengadilan negeri menyatakan bahwa kendaraan tersebut dirampas, maka kami akan melakukan proses antara lain juga kami akan lakukan penilaian kembali kepada pejabat yang berwenang, yaitu di KPKNL. Untuk selanjutnya kami lakukan pelelangan terhadap barang bukti tersebut, kemudian uang hasil lelangnya akan kami setorkan kepada kas negara. Aset tanah juga turut menjadi salah satu objek yang paling sering disita dalam tindak pidana korupsi. Pada praktiknya, penyitaan tanah kerap terkendala status hukum seperti sengketa kepemilikan atau tumpang tindih sertifikat. Untuk itu, Kejaksaan Negeri Mojokerto dan Badan Pertanahan Nasional BPN bersinergi menelusuri legalitas tanah sitaan, memblokir sertifikat, dan mempercepat proses balik nama agar aset hasil korupsi dapat segera dieksekusi dan diserahkan ke negara. Dalam rangka pencegahan BPN bagaimana aset-aset tersangka atau aset-aset koruptor itu tidak beralih. Oleh karena itu peran BPN tidak menerima pendaftaran peralihan atas nama koruptor atau tersangka itu kepada pihak lain. Nah, oleh karena itu dilakukanlah blokir internal maupun blokir berdasarkan permohonan dari APH itu. Upaya Badan Pemulihan Aset BPA Kejaksaan Agung bersama lembaga lain terbukti efektif dalam mengembalikan kerugian negara. Sepanjang 2024, Kejaksaan Agung mencatat sebanyak 1,32 triliun rupiah berhasil dikembalikan melalui lelang, setoran tunai, dan mekanisme lainnya. Hingga pertengahan tahun 2025, jumlahnya bertambah sebesar 600 miliar rupiah. Setali tiga uang, aset rampasan tak hanya menjadi sarana penghukuman, namun juga turut menjadi mekanisme korektif untuk memperbaiki dampak struktural dan sosial yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi dengan harapan menumbuhkan kembali penyelenggaraan negara yang jujur dan berintegritas.